Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami wabarakatuh. dari Kami kelompok dari kelompok 90, 90, Laboratorium Laboratorium Transaksi Transaksi Kerja dan Kerja dan Ekonomi. Ekonomi. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya Fitri nama Damayanti saya dengan Alfie NPM Damayanti dengan NPM 22032011159. 220311159. Perkenalkan, saya Dian Perkenalkan, Fairizika saya Bahri, Zika Bahri. NPM 22169. Di sini kami akan membuat produk kursi warung pada AutoCAD dan akan diproyeksikan dan atau dimanisikan di software CATIA. Untuk yang pertama yaitu video tentang pembuatan kursi warung pada AutoCAD. Ya, jadi sini kita akan membuat, eh kita bakal nunjukin cara membuat kursi warung lewat AutoCAD. Jadi, yang pertama di sini kita bikin rectangle dulu dengan ukurannya udah dapet yaitu 49,8 sama lebarnya itu 38,5 38,9. Oke. Nah, di sini udah muncul rectangle-nya. Terus kita bikin dia supaya offset. Kita bikin dia supaya offset buat bagian bawahannya nanti. Kita di sini bikin offsetnya kira-kira buat lebihnya itu 10. 10. Oke. Udah, ini udah ada offset. Terus itu kita buat hmm, kita bikin supaya pinggir-pinggirnya nggak kotak lagi. Kita bikin fillet supaya pinggir-pinggirnya bisa jadi melengkung, bisa bulat. Kayak harus kecepatan normal aja deh, anjir. Tapi kecepatan normalnya kecepatan. Ini berapa ya? Kita di sini ngefillet si si objeknya ini supaya nggak nggak kotak lagi, supaya kanan kirinya bisa bulat-bulat, pojoknya bisa melengkung-melengkung kayak kursi yang nyata. Nah, ini kita pilih di sini fillet semua sisinya.
Yang dalam juga kita fillet supaya dia melengkung juga kayak kursi yang foto realnya. Terus kita coba lihat ukuran yang tadi yang 39, 38,9 sama nilai yang 48,9, terus kita bikin garisnya, kita tarik, taruh di samping, tarik garisnya, kita tarik di samping. Ini yang atas yang 38,9 dan yang bawah itu nilai. Nah, ini kita bikin jarak nilainya 54 karena tinggi kursinya kita bikin 54. Kita tarik garis juga buat yang samping-sampingnya, buat 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 kakinya. Nih kita tarik samping, satunya juga tarik ke samping. Terus kita cari garis tengahnya ini. Terus yang ini kita tarik garis juga, kita cari tengahnya. Kita bikin line di situ. Yang atas juga kita bikin line. Terus kita potong yang luar. Terus yang objek yang itu kita trim, kita potong, kita ambil yang atas doang. Terus kita fillet juga ini dengan radiusnya 5. Yang bagian sebelahnya juga kita fillet, bagiannya radiusnya juga 5. Terus kita bikin line dari garis lebarnya sama garis panjangnya. Kita rotate, kita ambil tengahnya, kita taruh di situ, kita pindah, geser, kita move in, terus kita isolate height objeknya, terus kita isolate lagi end objeknya, terus sama sih kayak tadi masian kita buat, terus kita fillet lagi atas-atasnya, yang bawahnya juga kita bikin garis buat bantu motong bagian tengahnya, terus ini kita trim, yang sini juga kita trim. Nah, udah jadi. Ini kita joinin, kita jadiin satu supaya dia nggak kepisah-pisah. Terus kita ubah proyeksinya, bentuknya ke SW isometrik. Terus kita buat dia di 3D Move. Kita pindah dia supaya bisa geser ke atas. Yang sebelahnya juga kita 3D Move, kita geser supaya dia bisa ada di samping-samping. Kita putar 90 derajat, kita geser, pepetin ke bagiannya. Ini kita agak tarik. Yang satunya juga sama, kita 3D move, kita putar 90, terus kita pindahin ke samping, ke bagian yang samping kursi yang satu lagi. Geser. Nah,
Udah, terus kita geserin dikit. Set. Tet. Nah, udah. Nah, kita jadiin love tadi. Terus kita ubah ke bentuk konseptual buat badan kursinya. Setelah itu kita pindah ke bentuk 3D modeling. Terus kita pilih objek badan kursi tadi. Terus kita mau pencet shell buat bolongin bagian bawah dari kursinya supaya bolong. Nah, ini udah bolong supaya kelihatan. Terus tadi bagian kursi-kursinya kita extend supaya kita bisa bolongin bagian tengah-tengah dari kursinya. Di bagian sini juga kita extrude supaya dia bisa gini. Extrude-nya lebih dari supaya bisa bolong. Ini kita subtract, kita pilih, kita subtract objeknya, subtract, enter. Nah, ini dia kursinya yang sesuai sama ukuran dari pengukuran kita di laporan yang kita ambil dari beberapa orang, terus kita bentuk alas duduknya dikit supaya pinggir-pinggirnya nggak terlalu tajam, nggak terlalu lurus gitu, kayak kursi yang nyata. Nah, terus di sini kita pilih. Nah, kita mau pilih tekstur, kita edit si kursinya. Terus kita ubah dulu ke shade. Nah, di sini kita masukin warna-warna, bisa warna biru, ungu, merah. Nah, kayak gitu. Nah, ini kursinya udah jadi. Sekarang kita pindahin kursi ini ke Katia. Gimana? Lalu kita masukkan kursi, diganti jadi kursi warung modul 7. Lalu kita save, lalu kita klik kursi ini, lalu enter. Lalu selanjutnya kita beralih ke Katia.
Ya, ini adalah tampilan dari Katia sendiri. Lalu kita klik Start. Kita pilih ke Ergonomic Design and Analysis. Kita pilih Human Builder. Lalu selanjutnya kita insert a new mannequin. Lalu buat di bagian mannequin, kita pada foto produk tulis produk satu, terus di mannequin name, kita ganti jadi sentil yang udah ditetapin waktu kita asistensi pada web. Lalu kita klik opsional untuk population-nya. Lalu selanjutnya di bagian opsional pada population kita pilih Chinese, Taiwan, lalu buat modelnya kita whole body, referensial itu H point. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik produk ini, lalu kita pilih start. Setelah itu kita pilih save, pilih ke Digitize Save Editor. Setelah itu kita klik bagian ini yaitu import. Lalu buat bagian selected file, kita pilih kursi warung modul 7. Lalu kita open. Buat scale faktornya kita tetap pilih 1,000 atau tetap 1. Terus value unitnya kita ganti ke cm. Lalu kita klik apply. Lalu oke. Setelah itu kita klik start lagi ke bagian ergonomic design and analysis. Pilih human activity analysis. Lalu kita klik bagian mannequin ini. Kita pilih flash mode. Kita pindah mannequin ini di bagian dekat kursi. Lalu setelah itu kita buat posisi mannequin ini jadi posisi duduk. Lalu kita klik mannequin ini, lalu klik kanan. Terus kita pilih ke postur, kita ganti ke sit. Setelah itu kita pilih ke mannequin lagi, kita ke bagian flash mode lagi. Nah, kita akan memindahkan mannequin ini ke atas kursi yang sudah kita buat ini. Ya, ini adalah hasil manekin yang sudah duduk di atas kursi. Lalu kita beralih ke ini. Kita harus merubah posisi manekin ini
biar lurus. Nih, lama waktu. Setelah itu kita perbesar lagi. Ya, selanjutnya kita klik produk ini ke bagian, lalu kita ke tools. Kita pilih posture editor. Lalu kita pilih bagian lengan atas ini ke degree of freedom, yaitu ke flexion or extension. Kita ubah bagian ini. Lalu degree of freedom-nya kita ganti ke abduction atau adduction. Kita geser segini. Lalu ganti ke medial rotation or lateral rotation. Jadi segini. Dan kita ganti ke sisi sebelah kiri. Medial rotation-nya kita juga ganti jadi 35%. Lalu kita ganti ke flexion. Udah. Ke abduction.
Kita pilih 20, medial rotationnya 35. Setelah itu kita pilih lengan bawah atau forearm ini, bagian persenannya ini kita ganti ke 100%. Dan sisi kirinya juga kita ganti ke 100%. Lalu degree of freedom-nya kita ganti ke flexion or extension. Kita kurangin jadi 55%. Untuk yang sebelah kanan juga kita ganti ini ke 55%. Setelah itu pronation-nya udah. Lalu kaki ini kita bagian degree of freedom-nya kita ganti, ya ini nggak usah diganti. Ya ini kita, karena ini perempuan, maka tidak terlalu lebar. Kita pilih ke 40 masing-masing. Untuk yang sebelah kiri juga buat abduction-nya kita ganti ke 40. Nah, terus untuk leg-nya, nah, untuk pahanya ini bagian medial rotation-nya kita coba-coba. Hmm, seperti biasa saja. Ya, untuk kakinya kita bisa ganti ke 65, yang sebelah kiri juga. Dah. Setelah itu kita masuk ke analyze. Kita pilih rula analyze. Lalu kita klik ini. Dan ini hasilnya. Untuk kaki sebelah kanan itu terdapat indikator yang berwarna hijau itu ada pada bagian upper arm, wrist, postur A, force atau load, neck, trunk, leg, postur B, neck, trunk, and leg. Untuk yang warna kuning itu ada di bagian forearm dan wrist and arm. Terus yang indikator berwarna merah itu ada di wrist twist sama muscle. Selanjutnya
Itu untuk sisi sebelah kiri itu terdapat indikator yang berwarna hijau itu ada pada bagian upper arm, wrist, posture A, force or load, neck, trunk, leg, posture B, neck, trunk, and leg. Terus indikator yang berwarna kuning itu ada di pada bagian forearm dan wrist and arm. Terus indikator berwarna merah itu ada pada bagian wristis dan muscle. Oh ya, untuk yang sisi sebelah kanan yang indikator berwarna hijau itu terdapat nilai-nilainya seperti upper arm itu bernilai 1, wrist itu bernilai 1, postur A bernilai 2, force or load itu 0, neck itu bernilai 1, trunk bernilai 1, leg bernilai 1, postur bayi bernilai 1, neck, trunk, and leg bernilai 2. Untuk indikator yang warna kuning itu forearm bernilai 2, wrist and arm bernilai 3. Dan indikator yang berwarna merah itu wrist twist bernilai 2 dan muscle bernilai 1. Untuk sisi sebelah kiri yaitu yang berindikator berwarna hijau pada upper arm itu bernilai 1, wrist bernilai 1, postur A bernilai 2, force or load itu bernilai 0, neck itu bernilai 1, trunk 1, leg 1, postur B1, dan neck, trunk, and leg itu bernilai 2. Selanjutnya untuk indikator yang berwarna kuning, untuk forearm itu bernilai 2, dan wrist and arm bernilai 3. Untuk indikator yang terakhir yaitu warna merah, pada bagian wrist twist itu bernilai 2 dan muscle bernilai 1. Ya, itu merupakan eh, hasil analisis Rula yang telah didapatkan pada software Katia untuk produk Manikin dan untuk Manikin dari produk kursi kursi warung yang telah dibuat. Ya, sekian. Terima kasih dari kelompok 90. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.